Halo teman-teman HMTI, kembali lagi sama kita di Kestri Podcast Industri. Kali ini kita bakal ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Aku ditemenin sama anak 2023 dan 2024. Sini kita bakal ngebahas sedikit keluh kesah dari pandangan mahasiswa mengenai kurikulum yang diubah, terlebih lagi di program studi Teknik Industri Universitas Surya Kencana. Mungkin dimulai dulu dari mahasiswa semester 6-nya, yang dimana ternyata perubahan itu sangat mempengaruhi dari sisi mental dan fisik kita, karena kita diharuskan untuk mengerjakan sekian banyak laporan yang harus selesai dalam waktu yang singkat. Oke, mungkin pandangan keluh kesah dari Daus sendiri mengenai perubahan kurikulum ini kayak gimana? Nah, izin masuk ya. Mungkin saya sendiri dari mahasiswa semester 6 mungkin merasa beban perkuliahan saat ini mendadak lebih berat. Lebih berat sih. Ditambah kesibukan yang lainnya gitu. Terus beban pikiran pun bertambah karena ya gak cuma cewek, akademik bertambah berat ya, bahaya. Kan kita di semester 6 tuh belajar banyak praktikum, yang dimulai dari praktikum APSI, terus praktikum DST 4, terus ada KP kerja praktik. Terus laporannya harus dikerjain barengan. Dalam satu waktu, dalam satu semester kita bisa menggarap 3 laporan praktikum. Itu juga ya lumayan berat lah dibanding dengan mahasiswa semester 6 sebelumnya gitu. Karena beban kuliahnya lebih bertambah di kita. Mahasiswa semester 6 tahun sebelumnya cuman mengerjakan DST 4 aja, karena di APSI juga nggak ada sebenarnya. APSI cuman mata kuliah aja, sedangkan di periode di kurikulum yang sekarang kita ada APSI itu tambahan praktikumnya. Ditambah perubahan kurikulum itu kita. Berarti cukup signifikan ya. Perubahannya tuh signifikan banget buat mahasiswa semester 6 ini. Dan mungkin untuk mahasiswa semester 6 lebih capek dari sebelumnya. Kita lebih capek, apalagi mungkin anak semester 3, 4 sekarang. Anak semester 4 banyak mata kuliah yang harus diambil lagi ke bawah karena perubahan kurikulum. Karena ada tambahan juga kan yang praktikum fisika itu kayak gimana tuh? Tuh pandangan dari kalian kayak gimana, harus ngulang sama adik-adik. Bukan ngulang sih sebenarnya, ngambil mata kuliah. Ya sebenarnya sih kalau dari saya ya, sebenarnya belum terlalu kerasa sih, karena kan dari semester 2 juga udah ada praktikum DST 1. Paling sekarang cuman lanjut ke DST 2, terus nambah cuman praktikum fisika. Itu doang sih. Kalau dari semester 4 sekarang menurut saya belum agak terasa sih, karena beda kan sama semester 6 kan. Kalau semester 6 kan udah banyak yang harus dibikin laporan kayak gitu kan. Iya, betul. Kalau semester 4 sih belum terlalu terasa lah di perubahan kurikulum kali ini. Tapi kalian merasa kesulitan gak sih sekarang kalian jadi sekelas sama adik-adik tingkat? Kayak sebelumnya tuh harusnya kita tuh ngambilnya di semester depan, tapi ternyata semester ini harus ngambil dan bareng sama adik tingkat gitu. Gimana itu? Kayaknya enggak sih kalau menurut saya mah ya. Malahan itu tuh kalau menurut saya buat sekaligus pendekatan sama adik-adik gitu. Itu bisa juga masuk ya. Jadi kita tuh agak lebih deket sama yang tingkat bawah gitu. Itu enaknya kalau menurut saya ya. Enggak tahu kalau menurut kalian. Ya, itu poin plusnya. Ya. Karena menurut saya yang ngambil ke bawah di kurikulum saat ini tuh bukan karena kita tertinggal, karena kan emang karena keharusan ya kayak gitu. Ya ada pandangan lain nggak dari yang lain, misalnya dari Fikri atau dari Wahyu mengenai kurikulum yang baru? Mungkin dari Iki ada poin plus perubahannya. Kalau dari kalian ada keluhan nggak di perubahannya? Kalau menurut saya di semester 4 kali ini mungkin sama ya, tidak terlalu berat karena dari sebelumnya kan semester 3 ada praktikum DST 1, dan itu praktikum DST 1 itu awalan praktikum bagi kita yang dimana kita tuh nggak tahu apa-apa tentang praktikum. Jadi ada sentuhan kaget lah dari kita. Jadi di situ ada kejut-kejutnya dikit. Kalau yang dari SMA ya, kan yang dari SMA belum pernah ngerasain main mesin kayak gitu kan. Kalau SMK mungkin ada pengalaman. Transisinya beda gitu.
Kalau saya sendiri sih sama Jawa mungkin ya dari SMK. SMA. Oh, SMA. SMA jadi belum Nggak pernah ada- megang tuh kayak gitu-gitu. nggak ada basic buat ya nggak ada musik. basic. Nggak ada Kalau ini apa-apa nih. kayak gitu. Wahyu. Kalau mungkin dari Wahyu kan basicnya di SMK kan? Nah, SMK. Kalau saya di alumni SMK Siap, ya, Wai. otomotif. Berarti Otomotif udah banget sering loh. megang Wai. mesin kan ya? Kalau Ketika praktikum kemarin kayak gimana? praktikum kemarin ya gimana ya? Agak Udah familiar ya, Wai. ya Nggak, bukan so- familiar sih kan belum di ya salah percaya mungkin kayak gitu. Belum 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 dipercaya dipercaya menjadi gitu. operator Ya, mungkin gitu. ya. Tapi Oh, karena kalau- emang disamaratakan semua dianggap Ya, jauh mulai dari awal walaupun Iya. lulusan dari SMK mungkin. Tapi kan kamu punya kelebihan lebih kan yang sudah mempelajari gitu atau sudah mengenal lebih setidaknya Dalam. udah Ya, tahu ini tuh mesin apa gitu. ya kalau di sini baru mengenal kayak mesin buat bore up gitu ya kayak CNC gitu paling baru kenal kayak gitu. Kalau dulu mah agak belum pernah main gituan. Ada kesulitan nggak di praktikum kemarin? Apa kesulitannya yang praktikum? Kalau kesulitan praktikum DST 1 DST 1 itu ada kan bagian pengukuran mungkin. Ukuran antropometri. Ya, Karena Sama- harus teknisi juga kan. ya, Karena itu dipakai di laporan. ya sama itu perhitungan fisika itu kemarin lupa nggak dihitung kemarin. Lupa. Perhitungan fisika berarti ya? Waktu itu saya pas istirahat. Nah, Pak Fajar itu ngerjain itu pakai mesin CNC itu. Nah, saya waktu itu tidur nggak tahu. Waduh. Masalah dari Kan posisi istirahat nggak tahu saya. Tapi itu bisa disebut pengalaman kuliah. ya nggak apa-apa itu Ya, buat cerita pengalaman. nantinya buat anak Ya sih. anak cucu. Bisa diseri. Mungkin kalau pengalaman gituan ya mungkin buat kedepannya Semoga saya tidak ada lagi. nggak ceroboh lah gitu. Buat evaluasi ke depannya semua ya. Iya. Terus nah dilihat-lihat dari pandangan sudut ya dari pandangan keangkatan 24 sama 23 kan berbeda dari karena dengan adanya perubahan kurikulum. Kalau untuk 24 kan tidak terlalu terasa. Tidak terlalu Belum. signifikan. Mungkin Belum ya belum. mungkin bisa Tapi jadi kayaknya- nanti Tapi bisa semester ya berikutnya. udah ada bayangan kan untuk 24 lihat ke 23 gimana gitu. Di Cuman semester 6 23 nanti misalkan. Cuman 23 kaget banget kayak semua laporan ada di Semester 6. Udah habis misalkan udah beres semua laporan langsung digempur KKN. Tiba-tiba. Tiba-tiba langsung banyak tugas. Gitu. bagi di buku. Bagi di buku. Bagi di book daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi ada plusnya juga sih kalau untuk kurikulum sekarang kita juga bisa Lulusnya lebih untuk yang singkat. tekun ya, untuk yang tekun terrajin Lulusnya Ya. singkat. bisa bisa jadi kita juga 3 tahun setengah udah lulus gitu. Tinggal nunggu wisuda berarti nanti. Karena Asal itu tekun tuh kita banyak di semester 6 tuh ketika semester 7 sama 8 kita udah gak ada mata kuliah. Ya. Berarti itu kembali lagi Plusnya. ke diri masing-masing. Iya. Kalau misalnya ingin cepet ya kembali lagi ke berarti kita semakin Harus giat. kerjain tugas, laporan, tepat waktu semuanya. Kalau misalnya mau 3,5 tahun. Jadi lama atau tidaknya kuliah tergantung pada diri sendiri. Terus kan sekarang kalian tuh mau ke DST 2. Lagi menjalani DST 2. Kita lagi ngejalanin DST 4. Kira-kira dari segi praktikum buat DST 2 tingkat kesulitannya lebih sulit dari DST 1 apa enggak? Kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang tuh kita masuk cuman paling di praktikumnya cuman di lab komputer doang. Jadi kalau dibilang menguras tenaga sih lebih menguras tenaga DST 1 ya. Iya. Karena kan DST 1 itu Praktek mungkin ya. ya lebih ke praktek ke eksekusinya gitu. Ya. Ke proses manufakturnya, mulai dari desain buat produknya, mulai ke pembuatan juga kan ke proses pembuatan. Nah itu sih. Kalau menurut saya perbedaannya mah kalau DST 1 mah lebih memakan energi aja. Kalau DST 2 mah kan cuman di Excel lab kayak ya cuman kayak gitu doang. pakai tambahan software itu Ya. juga menguras pikiran. Menguras pikiran. Dan ada 2 perbandingan, yang satu menguras tenaga, Yang satu menguras pikiran. DST 2 menguras pikiran. Nah, ada lagi DST 3 itu sudah 4 menguras segalanya. Semuanya sampai menguras isi dompet. Ya itu semuanya. Sampai menguras isi dompet juga.
Mungkin dari DST, dari yang pernah kita laksanain di DST 2, ya sih setuju dengan kalian yang ngerasa DST 2 tuh ya cuma di lab komputer, nggak terlalu menguras tenaga. Yang benar, tapi ternyata pada kenyataannya kita tuh di praktikum DST 1 tuh harus bener-bener guys. Kita udah di DST 4, butuhnya bukan cuma data dari DST 3, balik lagi ke DST 1 Kerasa tuh, guys. Kerasa karena semua tombaknya tuh ada di DST 1 loh. Iya, makanya sedangkan dulu tuh kan kebanyakan dari kita dari DST 1 tuh kayak ya udah we kerjain yang bisa-bisa yang enggak gitu gak sih? Udah mulai kerasa di DST 2 DST 2 sekarang. Kalau misalkan ada data yang kurang di DST 1 itu masalah di DST 2 sekarang. Iya kan? Ya, betul. Nah, sedangkan DST 1 teh kita kayak ya udah kerjain aja padahal itu tuh berpengaruh ke DST selanjutnya. Soalnya itu juga jadi kesulitan kita sih sebelumnya waktu di DST 3 ya. Terus sekarang DST 4 juga. salah perhitungan satu aja bisa ngerembet ke semua gitu. Nah, makanya sebenarnya ini buat evaluasi juga ya buat adik-adik nantinya yang bakal mungkin nanti di semester 3 kalian bakal praktikum DST 1. Jangan dari kita semua yang udah pernah ngejalanin DST 1 dan tahu faktanya hingga kita sekarang di DST 4 ternyata praktikum DST 1 itu sangat menentukan. Harus serius-serius banget DST 1 tuh. Paling Tapi ada serius serunya ini. juga gitu DST 1 Emang kita. paling seru menurut Paling saya seru. di proses manufaktur. Praktikum paling seru, bondingnya masuk banget tuh DST 1. Yang serunya dari DST 1 itu. Mungkin DST 2, 3, dan 4 kita pusing di lab. Banyak pengalaman baru lah ya. Pengalaman baru sih sebenarnya. Mulai dari tahu karakter orang dan lain-lain. Hmm. Terus kalau misalnya di DST 3 sedikit bocoran buat teman-teman mungkin ya. Di DST 3 teman-teman jangan lupa kalian juga harus bisa ngukur segimana kapasitas kalian ngegaji orang dengan pekerjaan yang kalian rasa yang menguras energi tadi. Kalian jangan sampai nanti mikirin gaji buat pekerja yang kalian tahu pekerjaannya itu berat bisa, tapi kalian tuh cuma ngasih gaji 1,5 juta buat apa? Nggak mungkin guys, itu pekerjaan yang sulit. Emang ada orang yang mau digaji segitu mesti enggak kan gitu. Dengan pekerjaan yang kalian aja berkelompok-kelompok, beresnya berminggu-minggu. Sedangkan ini satu operator cuma digaji 1,5 juta sebulan gitu. Itu kalian harus pinter-pinter sih mikirin gajinya nanti ketika di DST 3. Jangan sampai tidak sesuai lah, walaupun emang ini konteksnya praktikum, tapi kita juga harus realistis kan. Mungkin nanti bisa kepake juga buat nanti kalau kita udah di dunia pekerjaan. Nah, itu juga modal buat kita memperkirakan nanti ke dunia pekerjaan. Buat di DST 4 sih sebenarnya kita juga karena masih menjalankan, jadi kita belum bisa memberikan tips karena sejujurnya kita juga masih agak kesulitan dengan DST 4. Tapi intinya mah tata letak. Intinya tata letak fasilitas. Intinya layout perusahaan yang emang itu emang baru dari DST 1 juga, dari mulai mesin yang kita gunakan mau berapa itu kan adanya di DST 3 sebenarnya yang digunainnya mesinnya bakal berapa, terus pekerjanya berapa itu dari DST 3 tapi dipakai di DST 4. Kesalahan sedikit pun yang membuat mesin jadi beribu-ribu, gak mungkin satu perusahaan satu mesinnya beribu-ribu, belum mesin yang lain, belum musola, itu Allah. Tapi jangan misalkan dianggap DST itu misalkan pusing berat, sulit. ada obrolan gini gitu ini gitu, tapi sisi lain juga ada keseruannya gitu dari setiap Seru. DST-nya juga gitu. Misalkan di DST 1 di Prosman kita rame-ramean misalkan dapat pengalaman baru, misalkan ngebubut atau apa kak, misalnya potong-potong Yang jarang ngobrol juga material. jadi ngobrol. Nanya-nanya. Karena takut kebingungan atau nanti ada kesalahan di salah satu datanya gitu kan. Terus di lab juga kan bisa ada keseruan-keseruan misalkan Salah input. ada terus ada hal negatif yang misalkan di dalam lab ada yang main prip. Iya. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Karena emang yang kita lihat emang dia tuh kalau nggak nonton YouTube, Apalagi pas nonton itu bulan puasa banyak yang Tapi jangan bang. ini kan sih bang. Bener sih. Itu jadi pengalaman yang bisa kita ceritain dan yang kita ceritain sekarang tuh pengalaman kita, yang kita ceritain di sini pengalaman kita kan. Pengalaman real. Pengalaman real. Susah senangnya ngerjain tugas semua yang ada di teknik industri ini. Terus masalah akademik.
aku mau tanya deh pandangan kalian. Kan ada beberapa orang yang emang ambisius ke IPK. Pandangan dari kalian masing-masing, IPK itu penting apa enggak? Siapa dulu? Siapa aja yang mau jawab? Sok aku buat. Dia mah belum ngomong. Coba. Itu mau siapa dulu aja. IPK itu penting atau enggak? Nah, menurut Uma dulu. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa IPK tuh di dalam sebuah pekerjaan tuh ada yang tidak dipandang nilai IPK, ada yang dipandang katanya. Cuman kalau kata aku itu IPK kembali lagi ke kita. Kalau misalnya IPK-nya Lanjut aja. kalau misalnya IPK-nya emang kecil, kan ada kayak si orangnya tuh emang IPK-nya kecil. Cuman di sebuah pekerjaan itu dia jabatannya lebih tinggi dari yang mempunyai IPK yang tinggi gitu. Makanya IPK tuh ada yang tidak IPK itu tidak mempengaruhi, karena yang mempengaruhi itu diri sendiri dan pengalaman pribadi. Ya, jadi kalau misalnya segede apapun IPK, tapi kalau misalnya emang udah ditakdirkan jabatannya lebih rendah atau misalnya lebih rendah dari yang IPK-nya kecil, ya gimana lagi kan? Makanya gitu. Ya kalau misalnya kita emang mau semaksimal mungkin untuk memperjuangkan IPK kita gitu ya silahkan. Cuman kalau nanti kan itu takdir Allah ya. Gimana kalau nanti emang kita jabatannya masih di bawah, tapi kan ada proses yang akan benar-benar sama kita akan lewati gitu. Jadi kalau kata Uma itu IPK tuh penting gak penting. Tapi lagi diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai IPK yang terbaik. Ayo jawab, sama siapa lagi? IPK menurut kalian penting atau enggak? Lanjut, kalau menurut saya sendiri IPK itu penting karena semisal kalau kita mau ke medan perang, IPK itu alat tempur kita gitu. Siap ya. Bekal ya. Bekal dari diri kita sendiri gitu. Mantan Langsung STM. TNI. Langsung TNI. Ketika kita mau berhadapan di dunia kerja, kita udah punya maps gitu. Jadi kita udah punya pengetahuan. Kalau IPK kita tinggi, udah pasti pengetahuan kita juga banyak. Itu juga IPK tinggi itu juga bisa jadi suatu penghargaan buat diri kita sendiri kan. Gitu. Mendapatkan nilai IPK yang tinggi itu. Gak jarang juga kan ada suatu perusahaan yang buat fresh graduate-nya tuh minimal IP-nya berapa gitu. Ada kan ya? Ada minimal dari IPK-nya. Ada tahu? Kalau menurut saya kalau IPK itu lumayan penting ya, soalnya ya kalau di dalam perkuliahan itu persyaratan lulus. Nah, Bukan lulus mungkin Enggak, kalau lulusan misalnya minimal. mau mengambil mata kuliah ke atas mungkin ada Ya, persyaratnya dari ya. IPK. ya mungkin itu. IPS dulu. Ya IP sama kalau kalau masalah pekerjaan itu kembali ke kita ya. Balik lagi ke diri Ke masing-masing diri kan ya. masing-masing. Rajin atau gitu. enggaknya gimana? Iya. Yang penting tuh kalau yang penting tuh pengalaman lah dalam kuliah itu. Kita selama di perkuliahan tuh ngapain aja. Ya. Betul. Iki. Ada tambahan lagi? Ada sih sedikit. Iya boleh. Quotes of the day. Ya, Quotes lawai. yang penting kalau menurut saya tuh kuliah tuh yang penting prosesnya sih. Ya, benar. Nikmati segala Benar, proses. ya. Prosesnya. Karena proses itu gak akan Iya. pernah ulang lagi nanti. Kalau kayak nilai gitu bonus lah. Yang penting tuh pengalaman, proses gitu. Sama relasinya tuh kayak gimana? Udah. Lanjut dari Iki. Nah, Kira-kira Kalau menurut saya ya, sebenarnya IPK itu penting, tapi gimana ya? Karena IPK itu menurut saya harus dibarengi sama relasi juga, sama pengalaman juga. Jadi kan di sini contohnya saya di teknik saya ikut beberapa kepanitiaan gitu teh. siap si Karena tujuan saya masuk ke kepanitiaan tuh yang pertama
karena dari SMA kan saya belum terbiasa bicara kayak gitu. Kayak sekarang juga kan bicaranya masih kayak gini. Nah, itu tujuan saya kan nanti pengen ngembangin diri. Nanti juga di dunia kerja kan butuh berinteraksi sama orang juga kan. Ya. Percuma kalau kita IPK gede tapi kita nggak bisa ngomong sama orang lain kayak gitu kan. Ya. Gak bisa komunikasi sama orang lain Ya. gitu sebenarnya. Sebenarnya 50-50 sih, IPK juga penting, pengalaman juga penting. Ya, itu menurut saya. Percuma sih IPK gede tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Modal akademik doang mah kalau gak bisa merealisasiin buat apa? di komunikasi itu penting banget. Soalnya kalau kita punya pemikiran tapi tidak bisa mengkomunikasikan itu juga buat apa? Betul sih. Ini dari dari Daus. Ya tidak jauh dengan jawaban teman-teman. Emang IPK tuh penting ke penting bisa disebut ya bisa disebut penting ke penting. Tapi semaksimal mungkin kita raih nilai atau IPK kita setinggi mungkin. Bukan misalkan enggak apa IPK tinggi juga enggak belum tentu jadi apa misalkan jadi CEO atau apa kan IPK tinggi juga belum tentu. Nah, tapi jangan beranggapan gitu. Memang pengalaman nomor satu. Cuman ya kan kita mendapatkan IPK tinggi gitu kan buat kita juga kan? Harus Kebanggaan buat kita sendiri juga. Terus apalagi ya dilihat karena kan kita belajar misalnya berkuliah di teknik ada tipe-tipe mahasiswa yang ikuti aja alurnya misalkan asal beres misalkan Yang penting yang kuliah. penting masuk yang Mau penting ngerjain tugas beres teman ngerjain. Itu yang penting ikut aja. Orang yang minta tugas. Kuliah bayarin orang tua beres. Ya ada yang benar-benar ambisius dengan keruwetan teknik gitu. Dengan keluh kesah yang sudah disebutkan sebelumnya. Teknik mah tepatnya masalah. Ya. Masalah dari teknik. Tapi Termasuk teknik masalah juga yang mental. menyelesaikan masalah. Ya, yang bisa. Terdapat masalah tapi harus juga ada penyelesaian masalah juga. Atau bisa disebut di teknik suatu kebanggaan misalkan punya IPK 3 lebih di akhir misalkan 3,5 lebih Suatu privilege suatu lebih. privilege. Memang misalkan fakultas lain apaan misalkan IPK segitu teknik segitu karena dia tidak merasakan perkuliahan di teknik. Sulitnya perkuliahan di teknik kayak gimana? Kan gitu. Itu jadi kebanggaan Beda. anak teknik. Kalau di anak teknik sendiri IP di atas 3 aja udah Masya Allah aku masih di 3 gitu. Sedangkan di orang lain mungkin IP kita tuh IP terendah mereka. Ya, jadi intinya kalau untuk dalam perkuliahan dalam prestasi raihlah IPK setinggi mungkin. Tapi jangan lupa juga pengalaman. Nah, Ya. Itu mungkin dari rangkuman keseluruhan ya. IPK tuh penting karena tujuan kita kuliah pun kita pengen dapat ilmu, tapi ilmu tidak dibarengi dengan pengalaman itu sama dengan nol, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang ambisius buat ngejar IPK, boleh, gak salah karena emang itu tujuannya, tapi kita harus dibarengi juga sama pengalaman yang kita ambil di luar dari pengalaman akademik kita yang emang wajib itu diambil sama kita selama kuliah. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan dari kita. tapi ada satu pembahasan nanya aja ini. Apaan satu? Apa? Di teknik penampilan penting nggak? Enggak. Ya, Enggak, teman-teman, karena di teknik itu yang penting mengerjakan tugas. Jujur pernah sehari temandi. Kuat. Memang Kuat mandi orang. sedikit disclaimer ya. Memang kita di saat maba kita pasti Rapi banget. rapi. Rata-rata maba teknik Pakai kemeja pada pakai pakai kaos. UTS pakai kaos. Asal mau Bisa terlihat dari penampilan kita ke kampus kaosan, celana pendek. yang penting Yang penting, yang penting. karena nggak sobek tapi ada juga yang sobek sih. Kayak kamu sobek yuk gitu kan. Ada juga yang maksa itu sobek duduk di belakang. Tips itu guys. Jadi dicarikan Pak Widi. Ya sedikit disclaimer, bukannya anak-anak teknik tidak memikirkan penampilan, cuman
memikirkan pikiran tugas. memikirkan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas juga udah pusing. Datang ke kampus juga udah alhamdulillah. apalagi mikirin waktu itu udah bisa bangun setelah begadang berhari-hari juga udah alhamdulillah. Nah, jadi mungkin teman-teman dari lingkungan keseluruhan kita bukan menakut-nakuti teman-teman yang emang sebelumnya mau masuk teknik tapi karena melihat video ini jadi kalian takut masuk teknik. Kita enggak semenyeramkan itu. Sebenarnya kita cuma share aja pengalaman kita selama di teknik karena buat teman-teman juga pandangan kedepannya bakal kayak gimana. Dan jangan terlalu takut karena kalian bisa ngelihat kita enggak tertekan kok. Enggak kan? Buat yang takut, Ketawa-ketawa kita di sini juga. buat yang takut kalau masuk teknik dibilang red flag, enggak ya guys? Enggak ya. Jujuran. Teknik tuh paling setia justru cuma karena emang di teknik tuh minim perempuan. Jadi Sebenarnya. ada satu perempuan pun udah alhamdulillah jadi sangat patut disyukuri. Yang paling enggak banget tuh cuman komunikasinya aja sih Ya. teknik karena Komunikasi juga bukan hilang gitu aja, tapi kita ngerjain tugas Dan laprak guys. untuk anak teknik makanya kita sibuk. Balik lagi kita gak nakut-nakutin. Di sini juga kita have fun. Buat teman-teman yang emang mau gabung di teknik, khususnya di teknik industri, hayu kita gabung. Buat adik-adik tingkat yang belum tahu nanti kedepannya kayak gimana, sok tonton video ini supaya kalian tahu kedepannya kalian bakal menghadapi apa aja. Kalian jangan takut karena itu bakal jadi cerita dan keseruan kalian kedepannya. Cukup ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah.